Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Diding Hamdani. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan video pembelajaran kompetensi keahlian tentang kendaraan ringan, perbaikan sistem rem cakram. Adapun tujuan video pembelajaran untuk memberikan pengetahuan peserta didik, lembaga kursus, kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan ringan. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung memberikan pengetahuan pekerjaan perbaikan pada unit kendaraan mobil standar operasional. Prosedur pemeriksaan sebagai berikut. Peralatan yang digunakan: 1 unit mobil, caddy tool, air servis kompresor, air sprigan atau sprigan, kain lap, 1 set toolbox, 1 set kunci T, manual book, sigmat atau jangka sorong, minyak rem, dongkrak buaya, dan jack stand. Peralatan kerja yang dibutuhkan adalah sander cover, drill cover, steering cover, seat cover, sepatu caddy, wear pack, sarung tangan, masker. Pemeriksaan kondisi awal kendaraan meliputi nyala lampu pada panel dashboard, nyala lampu sen atau lampu hajat, nyala lampu kepala, nyala lampu rem, kerja sistem klakson, full meter indikator, lampu engine check, tracking hig indikator, lampu indikator pengisian baterai, injekan pedal rem, kondisi tekanan ban depan dan ban belakang. Untuk memeriksa dan menyetel tinggi pedal rem, buka karpet dan periksa tinggi pedal rem. Lakukan penyetelan jika sesuai spesifikasi. Periksa pedal rem dari bengkok. Lakukan pemeriksaan ayunal pedal rem, buka karpet, dan hidupkan engine. Tekan pedal rem beberapa kali. Melakukan pemeriksaan dan penyetelan switch lampu rem dengan cara memberi celah switch antara pedal rem dan body switch. Jika celah antara pedal rem dan body switch lampu rem tidak sesuai spesifikasi, pasang kembali switch lampu rem. Celah setelan secara otomatis sesuai spesifikasi saat dipasang kembali. Jika celah tidak optimal, ganti switch dengan yang baru. Melakukan pemeriksaan dan penyetelan gerak pedal bebas rem serta memberikan penjelasannya. Periksa play pedal harus sesuai dengan spesifikasi. Melakukan pemeriksaan kebocoran selang minyak rem. Periksa selang minyak rem dari kerusakan, retak, bocor, panas, bengkok, dan karat. Memeriksa master silinder rem. Periksa master silinder dari tangki reservoir dan retak, rusak, maupun bocor. Melakukan pemeriksaan kerja booster rem. Hidupkan mesin, kemudian matikan mesin setelah 1 hingga 2 menit. Lakukan dengan cara mematikan mesin, tekan pedal rem berapa kali dengan beban yang sama. Pastikan throttle pedal tidak berubah. Kemudian hidupkan kembali mesin sambil menekan pedal rem. Jika throttle pedal bertambah, berarti fungsinya baik. Lakukan pemeriksaan kerapatan udara pada sistem rem. Periksa kerapatan udara dengan cara menghidupkan mesin. Tekan pedal rem, kemudian matikan mesin sambil menahan pedal rem. Tahan pedal rem 30 detik. Jika pedal tidak berubah, berarti kondisinya baik. Lakukan pemeriksaan kerja rem tangan. Tarik bagian tengah tuas rem tangan, kemudian tarik penuh ke bagian atas
Jumlah takik harus di antara 5 sampai dengan 7 takikan. Melakukan pemeriksaan ketebalan kampas rem. Periksa ketebalan kampas rem minimal dengan ukuran 2,0 mm. Jika kurang dari 2 mm, ganti secara bersamaan. Melakukan pemeriksaan ketebalan rem out atau keolengan piringan rem. Lepas kaliper rem, periksa permukaan disk, periksa ketebalan piringan rem, ukur rem out piringan rem dengan menggunakan dial indikator. Periksa blade cover turning valve dari retak, rusak, dan kebocoran minyak rem. Jika ada kerusakan, ganti blade cover turning valve. Adapun pemeriksaan kaliper rem, lepas saddle rem roda depan. Periksa gerakan saddle fin. Periksa bot pelindung dari patah, retak, dan rusak. Jika rusak, gantilah. Membleeding minyak rem. Salurkan hidrolik pada sistem rem. Saat pipa atau selang rem dilepas, lakukan bleeding pada kedua ujung pipa atau selang. Isi kaliper master silinder dengan minyak rem. Periksa pedal rem dari ngempos. Jika ada, lakukan lagi prosedur bleeding. Ya, rem depan setelah terpasang, pasang ban dan periksa putaran dengan memberikan gaya sebesar 30 Newton. Jika putarannya berat, periksa bearing roda, kerataan disk yang tidak rata menyebabkan putaran berat karena menempelnya dengan kampas. Untuk pemeriksaan, ukur kemiringan disk. Tip dan trik sebelum melakukan pekerjaan, ada baiknya terlebih dahulu melakukan diagnosa awal, mulai dari pemeriksaan secara visual maupun dengan melakukan pengamatan kerja sistem rem. Dengan melakukan diagnosa awal dan pengamatan kerja sistem rem, barulah dapat memberikan tindakan untuk melakukan pemeriksaan maupun perbaikan terhadap komponen sistem rem tersebut. Apakah mesin layak atau tidak untuk digunakan, dan yang lebih utama, tetap mengikuti prosedur keselamatan kerja dengan selalu berpedoman kepada buku manual agar standar pengukuran dan langkah pekerjaan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan benar. Demikian video pembelajaran tentang perbaikan sistem rem cakram saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para peserta didik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.